Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nusa Neuron. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis dari listing Airbnb di marketing Bangkok. Kita tahu bahwa Bangkok merupakan sebuah negara destinasi wisata internasional. Di sana memiliki berbagai jenis pariwisata, mulai dari pariwisata terkait dengan budaya dan pariwisata yang lainnya. Nah, perumusan masalah dari data ini sendiri, saya memiliki 3 perumusan masalah. Yang pertama adalah belum adanya pemetaan yang jelas mengenai karakteristik utama listing Airbnb di Bangkok. Jadi kita akan melihat bagaimana karakteristik listing Airbnb di Bangkok ini, seperti lokasinya di mana saja, jumlahnya berapa, dan jenis kamarnya yang ditawarkan apa saja. Yang kedua adalah pola harga dari sewa akomodasi Airbnb di Bangkok. Kita belum banyak pahami pola harganya. Yang ketiga adalah tingkat popularitas dan kepercayaan wisata terhadap listing Airbnb di Bangkok. Awal mula kita perlu mengimpor datanya terlebih dahulu. Data untuk link data raw-nya sendiri nanti saya akan berikan linknya di sini. Dan pertama kita perlu mengimpor dari package-package yang perlu kita kumpulkan untuk menganalisis data ini sendiri, mulai dari Pandas, Nampi, Matplotlib, Seaborn, dan Volume. Nah, setelah saya lihat datanya ini, ada beberapa kolom, ada kolom ID, kolom name, host ID, hostname, neighbor, latitude, dan longitude. Ini lokasi properti dan ada titik koordinat yang pastinya. Terus ada room type-nya, ada price-nya, ada minimum naiknya, terus number of review, last review, calculate host listing account, dan available 365. Nah, selanjutnya kita perlu mengimport data raw-nya terlebih dahulu di dalam analisis kita. Untuk data raw-nya saya masukkan di dalam Google Drive. Jadi jika nanti teman-teman ingin mengganti datanya, teman-teman masukkan ke dalam Google Drive, teman-teman tinggal mengganti file saja. Nah, setelah kita lihat bahwa inilah tampilan display datanya dari 5 teratas dan 5 terbawah. Dapat kita lihat bahwa secara kasat mata di sini ada beberapa data yang NA. Lalu untuk yang 5 terbawah juga terdapat beberapa data yang NA. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil mengimport, kita perlu memahami seperti apa sebaran datanya, dan selanjutnya kita juga bisa melakukan pembersihan data tersebut. Setelah kita lihat bahwa data ini memiliki 15.854 entries. Di sini setiap kolom kita melihat bahwa ada 1.684 entries, dan ini ketika datanya 15.854, maka data tersebut tidak ada yang missing. Tapi beberapa kolom ada beberapa data yang missing. Untuk data yang missing itu ada di data kolom name, source name, last name, dan review per month. Untuk tipe dari data itu sendiri adalah 9 kolom itu INT, 3 kolom itu float, dan 5 kolom itu adalah objek. Lalu kita mencoba untuk menganalisis menggunakan statistik deskriptif sederhana. Mulai dari akunnya kan sudah benar ada sekitar 1.584 gitu. Untuk price-nya sendiri ini kita bisa melihat bahwa rata-rata itu ada di 3.000, standar deviasinya itu ada 1.000, minimumnya itu ada di sekitar ratusan gitu kan, dan maksnya itu adalah dinilai 1.000. Ini untuk uniknya ada 1474, 531 untuk hostname, neighbor itu ada 50, room type itu ada 4, last review adalah 1600. Setelah itu kita melihat data unik di masing-masing kolom. Kita dapat melihat di sini tampilan dari data unik di masing-masing kolom. Untuk ID sendiri ini tampilan dari data seperti ini, yang ini bermacam-macam tipenya.
Dan untuk room type memang ada 4 saja, ada entry home, private room, hotel room, dan share room. Oke, setelah itu kita dapat menyimpulkan bahwa NIM itu ada 14.794 yang unik, host ID itu ada 6.659, hosting itu ada sekitar 5.000. Kalau kita lihat dari lokasi tempat listingnya itu, inilah tampilan dari 15 top lokasi listing. Itu adalah Verdana, Hongtoe yang terbesar. Nah, setelah kita analisis, ternyata koordinat itu memang tidak ada yang jauh dari Bangkok. Semuanya ada di dalam negara Bangkok. Lalu kita mencoba untuk menganalisis missing value. Dari masing-masing kolom kita coba lihat apakah ada missing value, dan ternyata benar missing value ada di last review, review per month, name, dan host name. Langkah selanjutnya adalah kita perlu melihat di mana saja missing value itu berada. Kalau dalam grafik ini, kalau untuk yang kuning ini merupakan data yang missing, jadi kita bisa melihat bahwa sebarannya memang banyak ada di last review dan review per month. Oke, untuk menyelesaikan hal tersebut atau untuk kita melakukan data cleaning, kita perlu menghapus kolom unnamed 0 karena ini hanya berisi terkait data index. Yang kedua, kita perlu menghapus data missing yang ada di name dan host karena nilainya sangat kecil. Dan ketiga, untuk last review dan review per month tidak perlu kita hapus, tapi kita bisa mengassign data penggantinya. Untuk review per month itu kita bisa assign menjadi 0, sedangkan last review kita bisa assign menjadi data 1900 bulan 1 tanggal 1. Oke, selanjutnya kita melakukan cleansing data mulai dari menghapus kolom unnamed kosong. Setelah kita hapus, terlihat bahwa datanya seperti ini. Yang kedua adalah name hosting name, kita drop data-data name dan hosting yang missing value. Lalu selanjutnya kita perlu mengassign data dari review per month menjadi nilai 0. Sudah di-assign, selanjutnya kita juga perlu mengassign last review. Setelah itu semua kita cek kembali apakah ada missing data. Ternyata setelah kita lakukan proses tidak ada lagi missing data. Lalu data yang sudah kita bersihkan kita dapat simpan ke Google Drive kembali dengan nama Airbnb listing Bangkok underscore clean CSV. Proses cleansing data sudah selesai, selanjutnya kita bisa melakukan data analisis. Nah, data analisis sendiri kita mulai kembali. Kita lihat sebarannya dari data yang cleansing, kita sudah lihat lagi bahwa data tersebut sudah tidak ada lagi yang enak. Semua sudah di-assign datanya. Lalu kita lihat info lagi, lalu kita cek, ternyata tidak ada lagi data yang missing. Ini semua sudah oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perumusan masalah, di mana kita perlu melihat karakteristik lokasi, jumlah, jenis, dan kamarnya. Yang kedua, pola dari harga sewa yang ada. Lalu tingkat popularitas atau kepercayaan wisata dari setiap masing-masing listing di tempat wisata. Pertama, kita melihat pemetaan karakteristik listing Airbnb di Bangkok, lokasi, jumlah, dan jenis kamar. Jumlah listing di Bangkok ini sendiri dapat kita lihat bahwa memang kalau berdasarkan lokasi, Vandana lah yang paling banyak, Hotoi juga, dan Kwai Kang Wang juga terbanyak, sedangkan untuk yang terendah ada di Bangbon, Nong Kreng, dan Tawi Watana. Nah, ini merupakan presentasi dari 10 besar wilayah yang di listing. Dapat kita lihat bahwa di Verdana 13% dan di Nagbon ada 13%. Sisanya di bawah dari 10%, disebar beberapa wilayah. Nah, distribusi jenis kamarnya itu sendiri dapat kita lihat bahwa jenis kamar yang paling banyak adalah entry home atau APT. Selanjutnya yang kedua ada private room, yang ketiga adalah hotel dan share room.
Kalau dilihat dari jumlahnya, entry room ini hampir di 8.900, private room itu di 5.000, hotel room itu adalah di 600. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, memang entry home ini ada banyak. Nah, ini di sini kita memberikan gambaran bahwa kita bisa melihat lokasinya. Jadi setiap lokasi itu ada apa aja sih dari jenis kamar yang ada gitu kan. Dan kita lihat bahwa di Kongote ini entry home yang paling banyak, terus di Fadana juga ternyata entry home yang paling banyak. Dan sisanya diisi dengan private room. Nah, kalau kita lihat ini adalah presentasinya di Kongote ini 72,5 itu di entry room. Semakin dia pekat warna birunya itu artinya bahwa presentasi dari jenis kamar ini akan menjadi lebih besar. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan pemetaan geografis listing Airbnb di Bangkok. Kalau kita lihat dari map, memang listingnya ini semua terlihat berkumpul di tengah kota Bangkok, tapi ada beberapa juga yang ada di pinggiran dari Bangkok. Nah, ini dari heat map-nya, di map terlihat di bawah eh, sebaran ini berkumpul di satu lokasi, tapi di pinggirannya juga masih ada. Semakin pekat dia warnanya, artinya di situ semakin padat bahwa ada banyak listing Airbnb di situ. Oke, untuk harganya sendiri kita bisa melihat bahwa harga hotel room memang terlihat bahwa lebih tinggi gitu kan daripada eh, jenis-jenis kamar yang lain. Tapi memang ada beberapa data outlier terkait harga terlalu tinggi. Dari sini kita bisa lihat bahwa rata-ratanya ada di sekitar 1.000-an datanya, data dari harganya. Nah, untuk rata-rata harga listing Bangkok di lokasi kita dapat lihat di Bang 4 lah yang paling tinggi rata-ratanya. Kuantan juga. Ini adalah data rata-rata tertinggi. Nah, untuk data sendiri saya pecah menjadi 3, ada premium, ada yang menengah, dan ada yang budget. Setelah itu kita melakukan analisis tingkat popularitas kepercayaan wisata terhadap listing. Dan ternyata data yang kita lihat bahwa sebaran reviewnya ini malah di bawah listing ini kecil, bahwa tidak ada yang nilainya besar gitu kan untuk mereka memberikan review. Ternyata reviewnya ini rata-rata rendah ya, di bawah 50, dan sebagian kecil listing yang sangat populer dengan ratusan review. Kita lihat bahwa review tertinggi ada di Pompram Tongpang atau di Pompram Tongpang untuk tempat listing tertinggi. Review tertinggi itu ada Pantai, Santau, dan Hongtang. Oke, nah ini jumlah listing review per tahun di 2022. Banyak sekali review yang diberikan dan sudah mulai populer di 2022. Oke, kesimpulannya popularitas Airbnb Bangkok sangat bervariasi, hanya sedikit listing yang berhasil meraih popularitas tinggi review, sementara mayoritas masih memiliki review terbatas. Intinya seperti itu. Lalu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan pertama, pemerataan akomodasi wisata. Masalah listing Airbnb terkonsentrasi di pusat kota. Masalahnya adalah listing Airbnb terpusat di pusat kota, sedangkan area pinggir minim. Rekomendasinya, dorongan pemetaan dan promosi destinasi baru melalui community based tourism di pinggir Bangkok, misalnya destinasi kuliner, lokasi pasar tradisional ekowisata. Memberikan insentif bagi host yang membuka listing di area non-sentral, diskon biaya misalnya, layanan promosi khusus dan plafon, lalu kolaborasi dengan pemerintah lokal untuk memberikan infrastruktur transport ke kawasan baru sehingga nanti sebarannya tidak lagi berada di pusat kota tetapi bisa ke uh,
sekeliling kota. Lalu segmentasi harga atau promosi yang tepat. Ada segmen jelas, premium, middle, dan budget low. Rekomendasi premium market promosikan Bangkok sebagai destinasi bisnis atau luxury stay, pooling dengan paket spa, north dining, dan akses ke event internasional. Terus ada mid market, target keluarga dan travel regulated, value for money. Terus ada budget marketing, promosikan wisata budaya dan heritage dengan storytelling tentang pengalaman otentik. Lalu ada penguatan kepercayaan wisata. Mayoritas sistem memiliki review terbatas, hanya sebagian kecil yang populer dan dipercaya. Rekomendasi Incentives Review, Airbnb atau pemerintah bisa memberikan rekomendasi kecil, misalnya voucher lokasi untuk wisata yang menulis ulasan. Quality standarisasi, adanya program sertifikasi Trusted Airbnb Bangkok untuk host dan review konsisten positif menumbuhkan kepercayaan global. Lalu kolaborasi dengan ekosistem pariwisata, libatkan komunitas lokal dalam mengelola listing, menghubungkan wisatawan dengan pengalaman otentik kuliner budaya, seni, integrasikan Airbnb dengan peta destinasi resmi pariwisata Bangkok. Wisata bisa memiliki komunitas tujuan dan kuliner budaya belanja bisnis. Kolaborasi Airbnb Tourism Authority of Thailand (TNT) kampanye bersama Bangkok of Every Travel Premium Middle dan Bangkok. Inti rekomendasinya adalah sebar pariwisata lebih merata, bukan hanya di pusat kota. Sesuaikan promosi dengan segmen harga dan wisatawan. Perkuat kepercayaan wisata melalui review, sertifikat, dan aktivitas komunitas. Terakhir adalah bangun kolaborasi lintas pihak, host, pemerintah, komunitas lokal, dan platform. Mungkin itu untuk analisis dari data listing Airbnb market di Bangkok. Selain itu juga saya membuatkan sebuah dashboard terkait dengan mapping Airbnb market di Bangkok. Di sini kita bisa melihat bahwa distribusi jenis kamar yang tadi sudah kita lihat bahwa distribusi jenis kamar itu paling banyak adalah di entry home. Nah, ini di kawasannya, berdasarkan kawasan distribusinya. Nah, di sini juga ada listing berdasarkan wilayahnya, di sini juga ada geografinya. Jadi ini semua nanti bisa saya masukkan linknya, link GitHub-nya di bawah deskripsi dari rekaman YouTube ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil analisis listing market di Bangkok. Terima kasih telah menyempatkan untuk melihat video ini. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.